Kasus Bele-nya apa? Sekarang yang mulai diproses adalah Fufu Fafa. Kan itu. Ya. Kasus Bele itu teman-teman artinya apa itu kasus Bele? Kasus yang sedang belum tuh bahasa Latin artinya berperang. Kasus yang sedang diperangi itu. Jadi kasus yang lagi disorot, kasus Bele-nya adalah pemakzulan Gibran melalui suara apa namanya Purnawirawan. Iya, Purnawirawan TNI. Gue sempat melakukan obrolan itu juga dengan Ferry Amsari. Oke, yang pasti sama pikiran Ferry sama gue lah. Iya, kurang lebihnya. Karena gue tuh tadinya ngelihat Fufu Fafa tuh kayak ngapain sih lu permasalahkan gitu. Kayaknya Pak Prabowo-nya juga nggak keberatan, atau kalaupun keberatan ya udahlah karena memang udah satu pemerintahan. Tapi Ferry melihat bahwa Fufu Fafa itu diseriuskan karena konteksnya lebih kepada Gibran pernah berkata bahwa itu bukan dia, yang berarti kalau terbukti sebaliknya seorang wakil presiden Republik Indonesia berbohong. Dan itu yang kemudian akan Karena ada prinsip pemimpin itu dia nggak boleh punya cacat. Dia harus jadi seorang bahasa Prancis noblesse oblige. Noblesse oblige artinya apa bahasa Inggrisnya? Noble dan obligation. Jadi semakin dia nobility-nya naik, semakin dia mulia, maka pertanggungjawaban dia, kewajiban dia semakin tinggi tuh. Nah, kalau kita berbohong ya biasa aja tuh. Tapi ini wakil presiden pernah berbohong. Kapan? Sebelum dia jadi wakil presiden. Lalu orang bilang, iya kan dia bohongnya sebelum jadi presiden. Iya, tetapi prinsip noblesse oblige itu akan tagih dia. Lu tuh nggak mulia karena lu menyembunyikan sesuatu yang seharusnya lu katakan waktu lu mau jadi presiden. Gue pernah berbohong loh, gue pernah bikin apa namanya nih, postingan Fufu Fafa nih. Dia sebutin aja dan dia bisa bilang kan nggak ditanya. Oh, di dalam hukum ada prinsip tempus delicti, locus delicti, masa lalu tidak boleh lagi dipakai sekarang. Tetapi itu dalam hukum, ini di dalam politik berlaku prinsip itu. Semakin lu noble, semakin lu dituntut obligasi, noblesse oblige. Jadi apa yang pernah dilakukan itu tidak kadaluarsa akan diingat orang. Lu pernah berbohong ternyata. Ya tapi itu kan masa lalu gue itu sebelum gue jadi wakil presiden. Lah kenapa lu nggak sebutin masa lalu itu? Sama seperti ini adalah novum, barang baru yang sebetulnya peristiwa udah lama. Tetapi dia mesti diajukan sekarang untuk menguji dia berbohong nggak waktu ditanya. Anda pernah berbohong nggak selama hidupmu karena Anda akan memimpin negara ini loh. KPU nggak nanyain itu. Maka nggak boleh dibilang bahwa ya karena nggak ditanya bahwa dia mesti bilang sebetulnya. Jadi dia harus intensi dia mengatakan, gue pernah bikin Fufu Fafa. Gitu. Mengimpeach wakil presiden kan kayaknya nggak pernah terjadi ya di Indonesia. Kan kita pengen mengimpeach wakil presiden Republik Indonesia. Pernah dong, banyak. Soekarno diimpeach. Wakil presiden ya? Oh, wakil presiden. Ya kalau presidennya diimpeach, kenapa wakilnya nggak bisa? Kalau Soekarno pernah diimpeach, Soeharto diimpeach. Habibie diimpeach, Gus Dur diimpeach, itu semua kita punya pengalaman itu. Tapi waktu dia jadi presiden, jadi sebetulnya dengan kata lain bahkan presiden bisa diimpeach, apalagi wakilnya itu. Perjalanan menuju impeachment kalau memang itu jadi target, itu kan pasti melibatkan DPR. Iya, bisa nggak melibatkan DPR kan? Oh bisa? Ya, bisa aja. Misalnya hari ini polisi jangan larang orang demonstrasi untuk impeach. Bikin petisi segala macam itu, demo aja tuh. Mungkin gua hitung dalam 1 minggu jatuh tuh. Secara politik dia sudah jatuh, baru diproses di DPR kan. Atau mulai dulu di DPR, misalnya DPR mulai bicara